Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tasya Panjaitan. Keras kali ini kita akan masuk ke materi yang mikrotik, yaitu di sini kita akan belajar tentang firewall ya teman-teman. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari beberapa materi di dalamnya, yaitu kita akan mempelajari beberapa materi, yaitu 18 materi. Cukup banyak ya teman-teman. Di sini juga nanti saya akan jelaskan setiap materinya. Di sini ada 17 materi ya. Yang pertama kita akan mempelajari konsep chain, dan yang terakhir kita akan belajar tentang destination action redirect. Oke, langsung aja jangan lama-lama, kita masuk ke materi yang pertama. Oke, langsung aja kita ke konsep change ya teman-teman. Oke, di sini di firewall filter change itu mikrotik memiliki fitur yang bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking ya teman terhadap paket data yang berjalan melewati router. Nah, di sini change itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada input, yang kedua ada output, dan yang ketiga ada forward. Kalau input itu memblokir paket yang menuju router, kemudian untuk output itu memblokir paket yang bersumber dari router, dan forward itu memblokir paket yang melewati router. Oke, biar lebih paham lagi, kita akan lanjut ke konsep if dan then ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep if and then ya teman-teman. Nah, di sini saya langsung saja terapkan konsepnya. Di sini teman-teman pergi ke IP, setelah itu ke firewall. Oke, di sini teman-teman bisa klik tanda add di sini. Setelah itu teman-teman pergi ke general. Nah, di sini untuk chain-nya kita menggunakan forward ya teman-teman. Nah, untuk search address-nya itu kita menggunakan IP mikrotiknya ya teman-teman. Nah, di sini, oh ya, saya perlu jelaskan dulu untuk general itu. Jadi konsep if ini terdapat pada bagian general ya teman-teman, yang artinya parameter yang menentukan suatu paket diizinkan atau diblokir. Paket yang dimaksud ada banyak ya teman-teman. Jadi paket yang akan difilter memiliki settingan sesuai kebutuhan. Nah, untuk penjelasan action, di sini action itu merupakan konsepten yang berada di menu action. Inilah penentuan apakah paket tersebut akan di-accept atau drop ya teman-teman. Oke, lanjut kita masukkan ini this firewall address-nya dengan IP Facebook. Nah, bagaimana kita mengetahui IP Facebook? Teman-teman di sini pergi ke command prompt, ketikkan perintah msl. Nah, untuk IP Facebook-nya ini ya teman-teman di sini. Ini yang ini. Oke. 311393. 31139335. Seperti ini. Jika sudah, untuk protokolnya kita menggunakan TCP, untuk portnya kita 443. Nah, kita ke action. Di sini kita pilih actionnya itu menjadi drop. Jadi teman-teman, seperti inilah konsep if atau jika maka. Kita langsung ke materi yang ketiga. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep strategi. Di sini untuk konsep strategi itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu accept you drop any, dan yang kedua drop you accept any. Untuk accept you drop any itu mengizinkan beberapa dan memblokir yang lainnya. Untuk drop you accept any itu memblokir beberapa dan mengizinkan lainnya. Nah, ini contohnya, misalnya kalau 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer lainnya bisa, itu kita masuk ke yang konsep strategi yang kedua, yaitu drop you accept any atau memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Nah, untuk
Contoh yang kedua, bisa dibaca 2 komputer bisa pindah internet dan 3 komputer lainnya tidak bisa. Nah, untuk konsep yang kedua ini dia mengambil konsep strategi yang pertama yaitu accept you, drop any atau mengizinkan beberapa dan memblokir yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya. Untuk di sini kita masuk ke kasus pertama. Pastikan semua perangkatnya itu running semua ya teman-teman. Di sini saya akan membuat divisi satu saja yang hanya bisa pin ke router. Teman-teman di sini pergi ke itu teman-teman ke IP. Untuk yang sebelumnya kita dicabut dulu. Setelah itu teman-teman bisa atas saja langsung. Nah, untuk change-nya itu kita menggunakan yang input. Kenapa kita menggunakan yang input? Karena search address-nya berasal dari VPC dan berakhir di router. Nah, untuk search address-nya itu menggunakan IP VPC 1 ya teman-teman. Di sini kita lihat. Oke, di sini kita lihat dulu ada VPC 1 itu ID-nya. Nah, untuk IP VPC 1-nya itu 192.168.88254. Oke, langsung saja kita ke winbox-nya. Kita masukkan 192.168.8825 berapa? 254 ya tadi ya. 254. Untuk protokolnya kita menggunakan ICMP. Untuk optionnya itu kita menggunakan accept, kita sudah kita play. Nah, di sini akan ada channel juga. Langsung saja kita membuat rules drop any ya teman-teman. Di sini klik lagi add general, science-nya input, protokolnya ICMP. Action-nya kita pakai drop. Jika sudah apply, oke. Nah, untuk yang tadi untuk action-nya tadi kita menggunakan drop. Mengapa? Karena kita akan membuat VPC 2-5-nya agar tidak bisa melakukan ping ke routernya. Oke, di sini langsung saja kita lakukan pengujiannya. Kita pergi ke terminal VPC 1-nya. Di sini kita X dulu, setelah itu kita masuk lagi. Di sini langsung aja kita ping IP routernya. Ping IP routernya berapa? Berapa kan? 192.168.126.173. Maaf teman-teman, di sini maksudnya 173. Oke, di sini kita sudah berhasil ping ke router dari VPC 1, yang dimana tadi kita sudah mengkonfigurasinya hanya VPC 1 saja yang dapat ping ke router. Dan sekarang kita akan coba pada VPC lain apakah mereka bisa ping ke routernya. Di sini itu tidak bisa karena tadi kita konfigurasi hanya di VPC 1. Nah, bisa dilihat di sini dia tidak bisa ping ke router karena tadi sudah kita di sini kita menggunakan konsep accept view drop ini ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita ingin VPC 1 dan VPC 2 lah yang dapat melakukan ping router sedangkan yang lain tidak? Caranya mudah teman-teman, hanya perlu menambahkan rules pada VPC 2. Oke, langsung kita ke materi yang kelima. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yang dimana materi yang kelima ini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tadi kasus yang hanya beberapa VPC saja yang dapat bisa ping ke server. Untuk yang kasus kedua ini, saya akan menambahkan sebuah server ke dalam topologinya. Di sini teman-teman bisa klik kanan, setelah itu node. Di sini teman-teman klik virtual PC. Untuk name-nya itu kita ganti server. Untuk ikonnya kita cari. Di sini menggunakan server.
Ini teman-teman klik server. Untuk description-nya di sini kita ganti server. Nah, di sini jika sudah kita bisa save. Oke, di sini sudah tertambahkannya teman-teman. Di sini kita sambungkan servernya ke router ya teman-teman. Oke, jika sudah, di sini kita dapat melanjutkan studi kasusnya. Yang kedua, yakni kita akan membuat beberapa PC, bisa ping ke server dan yang lain tidak bisa. Di sini teman-teman aktifkan servernya. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke Winbox. Di sini teman-teman bisa ke menu IP. Di sini teman-teman menambahkan IP Ether 3 yang mengarah ke server. Oke, di sini kita akan menambahkan IP-nya. Di sini saya akan tambahkan dengan 192.168.19/24. Di sini untuk interface-nya kita Ether 3. Saya itu apply. Oke. Sekarang kita akan konfigurasi IP untuk servernya. Kita kembali lagi ke topologi pinetnya. Kita buka terminal servernya. Di sini kita show IP. Bisa dilihat di sini belum ada IP-nya teman-teman. Kenapa? Kenapa kita memasang IP? Karena jika IP-nya dapat dari secara DHCP, nantinya jika kita setiap running atau running ulang, IP-nya itu akan gonta-ganti. Jadi agar IP-nya tidak gonta-ganti, kita bisa berikan IP-nya secara statik. Sini kita masukkan perintah IP 192.168.19.2/22 192.168.19.1/24. Seperti ini. Saya teman-teman bisa enter. Oke, di sini saya akan coba show IP-nya. Bisa dilihat di sini IP-nya sudah kita tambahkan dengan cara statik. Di sini teman-teman bisa kembali ke Winbox. Setelah itu, teman-teman ke menu IP. Astagfirullah. Ke IP, setelah itu firewall. Di sini kita akan nge-disable semuanya. Sebelum kita add up, kita cek dulu apakah kita bisa ping ke gateway-nya ya teman-teman. Kembali lagi ke pinet. Oke, di sini kita sudah bisa ping ke gateway-nya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan jelaskan lagi pada kasus kedua ini kita akan coba PVC 3 dan 4-nya saja yang bisa ping ke server. Nah, di sini kita tentukan dulu sendnya kan pakai forward karena dia dari router akan digariskan ke server. Untuk strateginya di sini saya akan tentukan dulu. Nah, di sini karena saya ingin PVC 3 dan 4, kita akan accept view dan drop ini jadi accept 3. Jadi accept 3 dan 4 dan drop ini semuanya kecuali 3 dan 4. Pindah pertama. Oke, di sini teman-teman bisa ke Winbox. Setelah itu klik add. Di sini pergi ke menu general. Di sini itu change-nya kita menggunakan forward. Nah, di sini untuk search address-nya itu kita menggunakan IP VPC 3. Kita ke pinetnya tadi topologi, kita lihat pada VPC 3 itu IP-nya apa. Nah, di sini belum ada. Di sini kita masukkan perintah IP DHCP. Di sini kita menggunakan IP DHCP ya, teman-teman. Nah, di sini muncul yaitu 192.168.88.253. Kita kembali ke Winbox, masukkan IP-nya 192.168.88.253. Untuk address-nya kita menggunakan IP server tadi. Sini saya lupa IP servernya apa, jadi kita lihat. IP servernya itu 9.2. Itu 168.
99.2. Di sini untuk protokolnya kita pakai ICMP ya teman-teman, karena ini paket. Untuk actionnya kita menggunakan accept. Jika sudah kita apply lalu oke. Di sini buka lagi untuk kita melakukan pada konfigurasi VPC 4-nya. Tadi kan 3. Nah, sekarang kita pakai VPC 4. Di sini teman-teman hanya copy saja, pergi ke general dan kita ganti source IP-nya untuk diganti menjadi IP VPC 4. Di sini kita pergi lagi ke pinetnya, kita buka terminal VPC 4-nya. Kita IP DHCP dulu agar keluar IP-nya. Kita show IP. Sini 252 ya teman-teman. Kita kembali ke Windows. Oke, untuk actionnya di sini kita ganti menjadi drop ya teman-teman. Kita apply lalu oke. Oke, di sini kita masuk ke sesi uji coba. Oke, di sini kita pergi ke Pinet Lab. Oke, di sini saya akan mencoba pada VPC 3 dan VPC 4 untuk ping ke servernya. Ping 192.168.9.2. Oke, di sini untuk VPC 3-nya itu sudah bisa ya teman-teman. Kita coba di VPC 4-nya. Di sini nggak bisa teman-teman untuk VPC 4-nya. Kenapa? Karena tadi pada konfigurasi IP yang keempat, di sini untuk actionnya saya menggunakannya drop bukan accept. Nah, di sini teman-teman agar bisa ping ke servernya, teman-teman bisa pilih action itu accept. Jika sudah, play lalu oke. Oke, di sini sudah hijau, seharusnya sudah bisa. Tidak kan tadi kayak VPC 3-nya. Kita ke terminal VPC 4. Setelah itu kita coba ping server. Nah, di sini kita sudah bisa ping VPC. Oke, coba sih kita ping pada VPC lain yang belum kita konfigurasi seperti VPC 3 dan VPC 4. Seharusnya dia tidak bisa karena di sini kita menggunakan konsep strategi accept drop any. Nah, yang saya accept view-nya itu VPC 3 dan VPC 4 dan drop any-nya itu VPC 2, 1 dan VPC 1, VPC 2 dan VPC 5. Di sini perhatikan untuk VPC 3 dan 4-nya sudah bisa ping ke server, selanjutnya pada VPC yang lain selainnya 3 dan 4 itu dia belum bisa ping ke servernya. Ini kita coba dulu. Nah, bisa dilihat di sini untuk VPC 2 dia tidak bisa ping ke server karena dia drop any ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat dan kasus yang ketiga. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat dan studi kasus yang ketiga yang dimana hanya beberapa VPC saja yang dapat ping ke internet. Di sini saya akan definisikan dulu yang mana VPC yang nggak bisa akses internet. Pada kasus yang ketiga ini saya akan pakai VPC 2 dan VPC 3 yang tidak bisa ping internet. Nah, di sini teman-teman bisa saja langsung masuk ke Winbox. Oke, teman-teman, di sini teman-teman masuk ke Winbox, yaitu ke menu IP dan profile. Di sini teman-teman bisa disable semuanya yang tadi kita buat. Jika sudah, teman-teman bisa add untuk change-nya kita forward, untuk source address-nya itu menggunakan IP VPC 2 atau yang ingin kita tidak sambungan ke internet 192.168.88.251 di IP VPC 2 nya bisa dilihat nih ya, seperti itu.
Oke, jika sudah teman-teman di sini protokolnya kita menggunakan ICMP dan untuk out interface-nya kita menggunakan Ethernet. Nah, di sini kita pergi ke action, di sini kita pilih drop. Jika sudah teman-teman bisa play lalu oke. Lakukan juga pada VPC 3 atau lakukan pada VPC yang ingin teman-teman drop. Ini ya teman-teman. Di sini teman-teman hanya perlu klik saja untuk menambahkan itu. Di sini kita copy dan masukkan saja IP VPC 3-nya. Oke, di sini untuk IP VPC 3-nya itu 253. Kita pergi ke Winbox dan kita tambahkan saja. Oke, jika sudah teman-teman bisa play lalu oke. Sini cukup. Sini kita akan ngedrop 2 VPC agar tidak bisa connect internet. Di sini kita coba apakah selainnya VPC 2 dan 3 apakah mereka bisa ping ke internet. Mari coba. Kita pergi ke VPC 1. Oke, di sini itu memang pertamanya itu template dulu teman-teman. Nah, setelah itu dia akan bisa atau TTL. Sini untuk VPC satunya dia sudah bisa connect internet ya. Pasti pada VPC yang lainnya juga itu pasti bisa. Nah, sekarang kita coba di yang tadi kita drop ini pada VPC 2 dan 3. Di sini saya akan coba pada VPC 2-nya. Di sini kita ping 88. Nah, bisa dilihat dia akan mengeluarkan output timeout atau tidak bisa karena kita konfigurasi menjadi ini. Jadi segitu aja materi yang ke-6, kita lanjut ke materi yang ke-7. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-7 dan studi kasus yang terakhir, di mana pada studi kasus yang terakhir ini kita akan memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya di sisi klien. Nah, kalau tadi kita hanya ada tampilan CLI di tabel lagi, di sini kita akan buat tampilan view-nya untuk akses YouTube nanti. Nah, di sini kita klik kanan, pilih Nav. Di sini kita pilih Docker IO. Nah, di sini untuk image-nya itu kita Chrome ya teman-teman. Bagaimana agar seperti ini? Teman-teman bisa close lab dulu. Setelah itu ke menu device, device. Setelah itu teman-teman bisa get device pada Chrome yang ini. Di sini teman-teman hanya tunggu installnya saja. Jika sudah dia akan add subnet. Oke, jika sudah kita kembali lagi ke tadi, kembali lagi ke sini, kita open lagi. Kita tambahkan pada Docker IO image-nya agar Chrome tadi sudah ada contohnya. Untuk namanya di sini kita ganti menjadi Chrome ya teman-teman. Untuk ikonnya di sini kita ganti desktop. Kita pakai yang ini. Untuk di sini untuk DHCP Ether satunya, di sini kita ganti, kita centang maksudnya. Dan untuk primary-nya di sini kita ganti menjadi RD. Oke. Jika sudah teman-teman bisa langsung saja. Jokernya mana? Di sini kita sambungkan ke switch ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa buka terminatornya. Di sini itu emang ada lama ya teman-teman. Nah ini sudah. Oke, di sini saya akan bahas lebih dalam maksud dari kasus yang keempat ini. Untuk kasus yang keempat ini dia akan memblokir YouTube dan Facebook serta web HTTPS lainnya dari sisi klien. Jadi semua klien itu nantinya dia nggak bisa akses di YouTube, di Facebook dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan strategi drop any ya teman-teman. Oke, coba kita ini buka. Di sini dia udah masuk. Setelah itu teman-teman bisa ke Windows. Setelah itu teman-teman bisa ke IP. Oke, di sini kita disable dulu tools yang tadi. Setelah itu kita add. Oke teman-teman, di sini untuk protokolnya TCP. Kita menggunakan TCP. Untuk portnya, di sini kita menggunakan 4 port ya, karena ini merupakan port HTTPS. Untuk kita pergi ke menu advance di sini untuk TLS hostnya kita ketik youtube.com. Untuk di bagian action, di sini kita ubah menjadi drop. Jika sudah, teman-teman bisa play. Lalu di sini kita sudah bergabung. Jadi kalau durasi sekarang kita akan kembali dan buka Chrome yang sudah. Buka Chrome yang pasif. Di sini sudah ada tampilan GUI-nya. Di sini kita ketik YouTube. Di sini tidak akan bisa karena nantinya akunnya tidak bisa akses YouTube. Jadi itu pembahasan dari tadi kasus yang terakhir. Kita lanjut ke materi ke-8. Teman-teman kita masuk ke materi yaitu waktu itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada sel. Di sini kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai dengan keinginan melalui browser filter dengan menggunakan action. Oke, di sini teman-teman langsung saja pergi ke Windows-nya. Setelah itu, di sini teman-teman ini ada yang tadi kita buat. Ini lognya kita cek. Nah, di sini untuk lognya itu ada klien akses YouTube. Ini gunanya itu kita dapat mendapatkan informasi yang akan ditampilkan ketika ada klien yang akses YouTube-nya. Di sini teman-teman bisa play lalu. Di sini kita kembali ke pinnya. Di sini teman-teman pergi ke Chrome, itu buka YouTube-nya. Di sini pasti lama karena nanti kita masih drop ya teman-teman. Di sini kita pergi ke Windows-nya. Oke teman-teman, di sini kita pergi ke log-nya. Nah, di sini kita teman-teman lihat. Dan di sini kita hanya akses untuk melihat log-nya. Nah, di sini terdapat info log-nya yaitu ada klien akses YouTube. Oke, jadi seperti itu kita lanjut materi berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu blokir akses dari jangka bentuk NTP. Jadi maksud dari memblokir akses itu seperti kita akan mengisolasi NTP pada saat prototype klien kita blokir akses dengan jam yang kita inginkan. Nah, untuk kepanjangan dari NTP-nya sendiri itu adalah Network Type Protocol ya teman-teman. NTP juga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama NTP biasa, yang kedua NTP server, dan yang ketiga NTP client. NTP biasa itu sebagai goalnya, sedangkan NTP client itu menerima konfigurasi dari server. Ada juga istilah lain dari NTP yaitu SNTP. Yaitu sama teman-teman seperti NTP tapi lebih sederhana. Jadi contoh untuk jaringan yang berskala kecil. Oke, langsung saja kita ke Winbox ya teman-teman. Di sini kita akan mengecek pada Winbox-nya apakah dia terhubung ke internet. Oke, perlu teman-teman ketahui pada Winbox ini dia sama waktunya
seperti di laptop saya. Di sini jam 2 dan sedangkan di laptop saya itu jam 9. Di sini saya akan ganti dulu. Sini teman-teman ke terminal. Oke, di sini kita coba ping internet. Oke, di sini kita sudah bisa ping internet ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke menu sistem, yaitu ke clock. Jika sudah pada menu time zone time-nya ini kita ubah menjadi agar waktunya itu seperti di laptop kita. Langsung saja tulis Asia Jakarta. Jika sudah, kita bisa play. Halo, oke. Di sini jamnya sudah sama seperti jamnya di laptop saya. Sekarang waktunya kita sudah sinkron dengan laptop. Sekarang lanjut ke status blog YouTube pada jam tertentu. Teman-teman bisa ke menu IP saya ke private. Di sini saya akan klik browse yang terakhirnya. Ini saya ke menu extra. Saya klik pada menu time. Di sini saya ubah waktunya. Di sini itu merupakan waktu kapan dia akan diblokir dan kapan dia bisa mengaksesnya. Di sini saya akan mengaturnya dari jam berapa saya akan memblokir dan dari jam apa saya bisa mengakses. Di sini ada jam sekian. Seperti ini. Untuk harinya saya pada yang jadi dari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat dia bisa dan Sabtu Minggu dia tidak bisa. Dan sudah teman-teman bisa play lalu. Setelah itu teman-teman bisa login ya lalu ke menu Chrome. Bisa Yo. Oke teman-teman, di sini kita sudah bisa mengakses YouTube-nya, bisa dilihat ya, bisa, tapi ini memang dalam mode. Dan kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua yaitu konsep address. Untuk konsep ini adalah dengan menyediakan IP address, menjadikan IP address menjadi IP address yang bernama. Addressnya juga bisa menjadi action variable, yaitu untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindah dan dimasukkan ke dalam list. Oke, di sini langsung aja teman-teman bisa buka Winbox-nya. Setelah itu teman-teman ke menu IP lalu firewall ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ke menu address list. Itu teman-teman klik add. Untuk namanya di sini saya contohkan menjadi klien nakal. Ini underscore ya teman-teman. Seperti ini. Untuk addressnya itu 192.168.1.1. Ini contohnya ya teman-teman. Saya teman-teman bisa play lalu nah ini itu misalkan terdapat klien nakalnya ya teman-teman. Terus dimana misalkan ada sekelompok klien yang nakal dalam satu network. Nah di sini teman-teman bisa klik add, namanya klien nakal. Untuk addressnya itu teman-teman bisa masukkan saja ada dari sampai mana sehingga jam dinyalakan 1.50 sampai di sini teman-teman bisa masukkan IP-nya saja dari mana sampai mana. Jika sudah teman-teman bisa play lalu oke. Maka nantinya IP yang termasuk dalam range ini aksesnya dapat atur ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-11 yaitu address list untuk firewall fitur. Di sini kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini
untuk file Twitter. Daripada kita buat terus satu persatu, maka bisa kita kelompokkan saja dengan add. Oke, langsung aja kita buka Windows-nya. Terus di sini jika teman-teman lihat pada rows 0 sampai 3, di sini saya akan mengukur. Bisa dilihat pada nomor 0 dan 1 source address-nya hanya 2 IP saja, yaitu IP ini. Nah, misalnya di sini jika video ini kita matikan terus nyalakan kembali, IP-nya bisa berubah. Karena itu kita ubah dulu IP dari seluruh disk ini menjadi statik ya teman-teman. Sebelum konfigurasi IP VC secara statik, di sini kita akan mengaktifkan konfigurasi dari sini dulu. Kita ke menu IP. Oke, super server di sini kita disable dulu. Sekarang kita akan konfigurasi IP di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka Firefox, setelah itu teman-teman bisa buka terminal pada PC. Nah, di sini untuk konfigurasi IP versi 1, di sini kalau kita biasanya dimatikan, terus kita minta IP DHCP itu kan pastinya diganti ya teman. Nah, di sini kita akan ubah menjadi statik agar selalu IP-nya sama. Di sini untuk perintahnya kita lihat dulu. Di sini untuk perintahnya kita masukkan IP. Di sini saya menggunakan 192.168.88.31. Untuk gateway-nya ini jangan lupa /24 untuk gateway-nya 192.168.88.1. Seperti ini. Kita enter. Di sini kita tambahkan IP DNS-nya. Jika sudah, di sini kita akan lakukan uji. Di sini saya akan menggunakan. Di sini bisa kita ping ke desktop. Oke, di sini sudah bisa lakukan dan di sini dengan IP-nya berbeda. Untuk itu IP-nya 31, itu sudah 33, 34, Oke, di sini kita sudah mengubah sumber IP VPC menjadi IP statik, tidak diajukan lagi. Ya sudah, teman-teman bisa kembali ke Windows, yaitu ke menu IP, file, yaitu ke menu address. Di sini saya hapus dulu semuanya. Di sini saya add, setelah itu namanya di sini saya namakan upload. Untuk addressnya di sini saya beri IP 192.168.88.31. Di sini saya menggunakan IP dari VPC 2. Di
Di sini saya menggunakan IP PC1 sampai 2 yang bisa pinter. Oke, setelah itu teman-teman ke filter terus. Di sini hapus terus nomor satunya. Setelah itu teman-teman bisa buka terus nomor 0, menu general. Untuk chatnya kita ganti input. Untuk search address-nya di sini kita tutup saja. Untuk bagian advance-nya, search address-nya di sini kita tulis upload. Jika sudah teman-teman sampai, lalu oke. Oke, di sini kita buka yang ini, yang satu. Untuk kita pergi ke general. Untuk SR channel-nya itu kita 192, 168, 88. Nah, di sini kita menggunakan network ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa play. Lalu oke. Oke teman-teman, di sini kita tinggal ping pada VPC1 ke router. Apakah bisa? Seharusnya bisa, karena di sini saya konfigurasi pada menggunakan VPC1 dan VPC2. Di sini saya akan mencoba di VPC1. Kita ping ke router yaitu ping 192.168.88.1. Oke, bisa dilihat di sini bisa. Coba kita lakukan. Oke, tadi pada VPC1 bisa. Di sini saya akan ping ke router saya sendiri selain PC1 dan PC2. Di sini saya coba pada PC3. Bisa dilihat di sini timeout ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi ya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu address list untuk firewall NAT ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa, kita saja langsung boxnya. Setelah itu teman-teman bisa menu IP firewall. Di sini teman-teman pergi ke address list. Setelah itu teman-teman bisa add untuk namanya. Di sini kita namakan VPC 1 sampai 4 karena di sini saya menggunakan VPC 1 sampai 4 yang bisa ping internet. Oke, di sini teman-teman bisa masukkan address dari VPC 1 sampai 4. Di sini saya masukkan 192.168.88.31 sampai 192.168.88.34. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa langsung play. Setelah itu bisa oke. Jika sudah, teman-teman bisa ke menu NAT. Di sini teman-teman klik pada rules yang pertama ini. Di sini teman-teman oke, teman-teman bisa pergi ke menu NAT. Setelah itu teman-teman klik pada menu yang pertama ini, teman-teman pergi ke general. Untuk change-nya kita menggunakan SR channel dan auto-interface-nya menggunakan NS1. Di sini teman-teman juga pergi ke advance. Untuk search address-nya kita untuk search address list-nya di sini kita masukkan VPC 1 sampai 4 seperti ini. Jika sudah, teman-teman pergi ke menu action. Untuk actionnya kita bisa menggunakan dashboard ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa play lalu. Oke, di sini kita masuk ke pengujiannya. Teman-teman bisa pergi ke topologinya tadi. Teman-teman bisa, tadi kan kita menggunakan IP VPC 1 sampai 4. Jadi untuk 5 seharusnya dia tidak bisa ping internet. Untuk 1 sampai 4 dia bisa. Coba kita di sini akan coba pada VPC 1-nya apakah dia bisa ping internet. Di sini teman-teman langsung saja ping 88. Bisa dilihat untuk VPC 1 dia bisa ping ke internet. Kita coba PC 4-nya. Di sini harusnya bisa teman-teman. Bisa dilihat di sini untuk VPC 4-nya dia bisa ping internet. Oke, kita coba pada VPC 5. Di sini kita coba apakah dia bisa ping internet. Seharusnya bisa, seharusnya tidak bisa karena saya mengkonfigurasi saja IP VPC 5-nya. Oke, di sini bisa dilihat dia mengeluarkan output timeout atau tidak bisa karena tadi saya mengkonfigurasi IP yang karena tadi saya konfigurasi yang bisa di internet hanya VPC 1 sampai 5. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-13 yaitu firewall NAT SR. Di sini teman-teman bisa langsung buka Windows-nya. Oke, di sini teman-teman bisa menu IP yaitu firewall ya teman-teman. Di sini kita akan stable. Oke, di sini kita akan butuh pada SR channel. Oke, di sini bisa dilihat untuk pada actionnya itu kita memilih password. Di sini saya jelaskan dulu kenapa saya memilih password.
Jadi untuk masuk layar itu merupakan kumpulan IP privat yang diterjemahkan menjadi IP gateway agar bisa mengakses internet teman-teman. Terus untuk penggunaan SR-Channel itu kapan aja? Sekarang saya ubah dulu ya actionnya menjadi SR-Channel. Oke, di sini saya ubah dulu menggunakan SR-Channel. Bisa dilihat jika kita mengganti actionnya menjadi SR-Channel, dia akan mengeluarkan menu baru teman-teman, yaitu address. Oke, agar lebih paham lagi kita langsung ke praktiknya yuk. Di sini teman-teman klik pada menu IP, setelah itu kita ke address. Setelah itu teman-teman di sini saya akan masukkan IP public lagi ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa add. Di sini saya menggunakan IP 192.127.136/24. Setelah itu apply lalu oke. Oke, di sini saya akan membuat IP publiknya itu ada 4 ya teman-teman. Oke, di sini saya membuat IP publiknya ada 4, yaitu yang pertama 136, 37, 39. Lalu apa hubungannya dengan penggunaan SR-Channel? Nah, di sini saya akan pergi ke menu IP lalu firewall. Setelah itu saya pergi ke sana. Di sini saya akan tutup pada SR-Channel. Oke teman-teman, di sini saya akan coba actionnya itu saya ganti menjadi MySQL. Nah, jika kita menggunakan action MySQL, dia akan memberikan IP secara acak dari IP public tadi yang saya tambahkan pada IP addressesnya. Nah, jika kita menggunakan action, di sini kita bebas mau menentukan IP mana saja yang akan kita gunakan di sini dengan menu address mau menggunakan IP yang mana. Intinya pada action SR-Channel adalah kita menggunakan IP privat menjadi IP public secara manual yang dengan menambahkan IP tersebut di bagian menu to address. Oke, kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya. Teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-14 yaitu firewall data. Oke, kita pergi ke topologinya. Di sini untuk perangkat ininya akan saya hapus dulu. Dan di sini saya akan tambahkan yang baru yaitu server ya teman-teman. Di sini di sini kita menggunakan Doctor IO untuk name-nya. Di sini kita ubah menjadi web. Dan pada ada satu static ID-nya. Di sini saya masukkan IP 192.168/24. Untuk default routernya 192.168/24. Untuk DNS-nya untuk primary console di sini kita menggunakan DNS. Untuk second console di sini kita menggunakan SSL. Oke, di sini ada yang kelewat. Untuk image-nya kita menggunakan apa sih teman-teman? Sudah teman-teman bisa langsung saja. Oke, di sini teman-teman bisa langsung saja nyalakan. Sudah teman-teman bisa sambungkan pada switch-nya. Oke, di sini sudah terhubung. Di sini teman-teman bisa buka terminal pada website-nya. Di sini saya cek dulu apakah IP yang tadi saya tambahkan sudah terpasang. Di sini connected satu. Oke, bisa dilihat di sini IP-nya sudah ditambahkan ya teman-teman. Di sini kita akan cek gateway. Oke, di sini juga gateway-nya sudah ada, bisa teman-teman lihat. Di sini coba saya akan ping 88. Di sini gagal teman-teman. Di sini bisa dilihat untuk ping 88 dia gagal karena tadi saya konfigurasinya hanya pada VPC 1 sampai 4. Jadi saya nggak bisa connect internet pada web servernya. Di sini saya tutup dulu konfigurasi sebelumnya. Teman-teman buka Winbox, setelah itu IP, setelah itu ke firewall. Di sini pergi ke NAT, double klik pada SR-Channel. Untuk advance-nya kita kosongkan.
Bisa play lalu. Oke teman-teman, segitu aja, kita lanjut ke materi yang ke-15. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-15, yaitu DSDNet Action DSDNet. Di sini kita akan praktek langsung saja. Teman-teman bisa buka Winbox. Teman-teman bisa ke menu IP, setelah itu Private. Di sini teman-teman pergi ke NAV. Di sini kita akan menambahkan rules baru, teman-teman. Nah, rules baru ini kita jika ada yang kalian yang dan dia juga ingin akses web server, maka dia nantinya akan menggunakan ID aktif yang sudah tadi. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja ya. Kita pergi ke menu general. Untuk change-nya kita menggunakan DSDNet. Untuk protokol kita menggunakan TCP ya teman-teman. Untuk DST portnya kita menggunakan 8181. Kita pergi ke action. Untuk action di sini kita menggunakan DSDNet. Untuk the address di sini kita menggunakan IP milik server 192.168.99.40. Untuk portnya di sini kita menggunakan port 80. Jika sudah, teman-teman bisa play lalu. Di sini kita akan coba menguji. Teman-teman pergi ke Firefox. Di sini kita lihat baru saja 192 168 127 137. Oke, di sini close-nya kita akan muncul tulisan web server is running ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa lanjut ke materi yang. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-16 yaitu DNS server. Di sini teman-teman bisa langsung masuk ke Winbox-nya. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke menu IP lalu DNS. Nah, di sini untuk allow remote request-nya itu di checklist ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa play lalu pergi ke setting. Nah, di sini kita akan tambahkan server 1 dan server 2. Di sini teman-teman bisa di sini kita ketikkan server 1 mydomain.com. Nah, di sini untuk addressnya itu kita menggunakan IP server ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu IP servernya itu berapa. IP servernya itu IP-nya menggunakan yang tadi itu IP. Oke, kita kembali ke kita setting. Ini sudah teman-teman bisa play lalu oke. Nah, di sini saya akan buat yang server 2. Untuk server 2 ini saya menggunakan web server ya teman-teman, IP web server. Nah, mari kita lihat dulu IP web servernya itu berapa. Bisa juga lihat di bagian edit sini. Tadi kan kita masukin IP-nya itu 192.168.8840. Nah, kita gunain server MyDomain itu pakai ini ya teman-teman, 8840. Jika sudah, teman-teman bisa play lalu oke. Nah, di sini kita langsung aja ke pengujiannya. Teman-teman bisa pergi ke topologinya. Kita menggunakan VPC 1. Nah, di sini bisa kita show dulu. Nah, di sini harusnya jika teman-teman DNS-nya masih kosong, teman-teman isi DNS-nya itu IP gateway dari web server. Nah, bisa kita lihat IP web server saya itu berapa. Bisa dilihat teman-teman di sini untuk IP gateway web server saya itu 88.1. Berarti tadi untuk VPC 1 itu sudah benar ya IP DNS-nya. Jadi IP DNS dari VPC 1 itu saya ubah menjadi IP gateway web server ya teman-teman. Oke, di sini kita coba untuk ping server 1 dan server 2 pada VPC 1.
Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman kita berhasil ping server 1 main.com di VPC 1. Sekarang kita akan coba ping server 2 pada VPC 1. Oke, di sini untuk server 2 ini juga bisa kita ping pada VPC 1. Berarti pada materi kali ini goalnya kita sudah berhasil. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-17 yaitu DSTNet Action Redirect ya teman-teman. Nah di sini teman-teman langsung saja buka pada Winbox-nya. Setelah itu teman-teman pergi ke menu IP Certifiable. Di sini kita pergi ke menu nama. Di sini kita akan menambahkan rules baru teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja untuk action. Di sini kita pilih redirect. Nah, kenapa di sini untuk actionnya saya pilih redirect? Oke teman-teman, di sini saya pilih actionnya itu redirect, dan di sini juga tidak ada kolom to address. Beda seperti DSTNet, karena ketika kita menggunakan redirect, nanti paketnya akan dikirim ke router itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke topologi pinanya dan buka terminal VPC 1. Oke, di sini teman-teman bisa show IP. Bisa dilihat di sini saya sudah menamakan IP DNS menggunakan gateway web server, yang dimana IP DNS ini digunakan agar pada VPC 1 ini bisa ping ke server 1 dan server 2. Lalu bagaimana jika IP DNS-nya itu tidak menggunakan IP gateway web server 1 namun menggunakan IP 888? Apakah bisa? Nah, di sini kita akan coba apakah bisa jika IP DNS-nya itu diubah menjadi 88 atau IP internet. Ini teman-teman bisa kembali pada Winbox. Nah, di sini kita pergi ke general. Untuk chance-nya di sini kita menggunakan DSTNet. Untuk protokol di sini kita pakai UDP. Untuk DST port di sini saya menggunakan 5. Ini saya menggunakan IP PC2. Nah, di sini coba kita lihat dulu apakah benar pada PC2 itu IP-nya sekian. Nah, di sini untuk IP PC2 itu 188.32 dan DNS-nya itu masih kosong. Nah, di sini untuk IP untuk VPC2 saya akan uji coba menggunakan DNS 888. Beda dari VPC 1 yaitu menggunakan gateway dari web server untuk IP DNS-nya. Oke, kita kembali ke Winbox. Ini di sini benar ya teman-teman. Jika sudah, untuk kita pergi ke action dan actionnya itu kita menggunakan redirect. Jika sudah, teman-teman bisa play lalu oke. Kita kembali ke Inet atau topologinya. Di sini saya akan menambahkan IP DNS-nya itu 88. Oke, bisa dilihat di sini untuk IP DNS-nya itu sudah saya tambahkan 898 atau IP internet. Oke teman-teman, di sini langsung kita uji coba saja. Ini sudah saya tambahkan, dan untuk Windows-nya di sini sudah saya tambahkan juga NAT-nya. Tapi kita menggunakan action redirect, jadi ini bisa seharusnya action ini atau konfigurasi ini dia akan bisa ping server 1, server 2 dari VPC 2, tapi DNS-nya itu ping 88. Oke, kita langsung pengujiannya. Di sini kita coba ping server 1 dan server 2 pada VPC 2 dengan konfigurasi redirect dan IP DNS itu 8.9.1. Oke, bisa dilihat di sini kita sudah bisa ping server 1 pada VPC 2 tapi dengan DNS 8.8.8. Jadi di sini kita mau menggunakan cara yang dari VPC 1 juga bisa dan VPC 2 juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan IP internet. Kita coba server 2 juga. Dia bisa karena di sini kita konfigurasi IP. Di sini bisa karena di sini saya konfigurasi menggunakan redirect ya teman-teman. Jadi seperti itu. Pada web kali ini adalah materi terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu aja materi web 9 dari saya tentang firewall. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.